Oke, selanjutnya kita masuk ke peran komunitas praktis. Peran guru penggerak. Peran guru penggerak ada berapa tadi? 5. Untuk komunitas praktisi ada? Ada? 7. Yang pertama, peran guru penggerak dalam komunitas praktisi menganalisis kebutuhan belajar anggota. Ya, peran pertama adalah menganalisis kebutuhan belajar anggota. Jadi tadi seperti penjelasan saya, kalau misalnya sama-sama guru IPS berarti terkait pembelajaran guru IPS. Sama-sama terkait literasi. Berarti berkaitan dengan kegiatan literasi. Selanjutnya, memfasilitasi rencana kegiatan belajar berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Sama-sama guru IPS, berarti fasilitas apa? Diklat mapel IPS atau membuat pameran IPS, membuat galeri laboratorium IPS bisa juga. Kalau IPA membuat pameran laboratorium IPA, atau seperti kayak CGP ada panen hasil belajar mapel IPS siswa-siswanya gitu. Jadi di akhir semester, kalau dia mengadopsi kurikulum merdeka dengan sesungguhnya, sebenarnya selain membagi rapor, itu ada namanya panen hasil belajar siswa. Nah, misalnya seperti itu ya. Dan selanjutnya yang ketiga, mencari narasumber yang relevan terkait kebutuhan belajar. Sebelum ada kegiatannya, sebelum dibahas apa yang akan dilakukan oleh komunitas tersebut, diberi bekal dulu. Nah, dicarikan narasumber untuk bisa memberikan pembekalan terkait komunitas praktis. Kalau oke, kita sambil makan sambil mendengar penjelasannya. Setelah itu Bapak Ibu kita dokumentasikan. Setelah kita dokumentasikan, kita dampingi rekan sejawat dalam mempraktekkan hasilnya dalam komunitas belajar tersebut. Selanjutnya terakhir peran kita adalah mengevaluasi pembelajaran dari masa kalau ditunda kita selesai tertunda. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya? Oke. Dari 7 ini PP-nya Bu Anggun membahas menganalisis kebutuhan belajar anggotanya dan memfasilitasi rencana kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan belajar. PP saya mencari narasumber yang relevan terkait kebutuhan belajar, menyelenggarakan kegiatan belajar di komunitas praktisinya. Itu dibuat penjelasannya bagaimana. PP-nya Bu Ika ini agak panjang, 3. Mendokumentasi dan mempublikasikan gampang penjelasannya. Ya. Nanti penjelasannya nanti mendampingi rekan sejawat dalam mempraktekkan hasil yang ada di komunitas praktisi tersebut. Selanjutnya evaluasi dan refleksi pembelajaran penerapan kegiatan belajar. Kelihatan Bapak Ibu? Nggak kelihatan. Oke, nanti di masing-masing pos akan dijelaskan. Ya, jadi nanti Bapak Ibu yang berkunjung ke pos-pos nanti akan dijelaskan juga bagian-bagian. Ini kalau di LMS ibaratnya sedang ruang kolaborasi. Walaupun nanti di elaborasi pemahaman dijelaskan seperti apa maksudnya. Jadi sekarang ruang kolaborasi. Ya. Contohnya nih ya, saya kasih ilmunya aja. Menganalisis kebutuhan belajar anggota. Komunitas praktisi yang saya ikuti, misalnya ya, memiliki visi yang sama terkait mata pelajaran masyarakat literasi. Memiliki visi yang sama terkait literasi. Itu contohnya. Saya memfasilitasi rencana kegiatan berdasarkan hasil analisis. Dengan visi tersebut, gitu ya, kami melakukan rapat di awal tahun pembelajaran dan memutuskan terkait ada rapat komunitas
2 minggu sekali atau 2 bulan sekali dan sebagainya gitu lah ya. Nah, dan hasil rapat tersebut memutuskan akan di kegiatan pelatihan berbagai praktik baik atau pendidikan dan pelatihan fintech gitu misalnya ya. Ini kan yang sudah ada ini. Jadi disatukan aja dulu ininya. Cara menjelaskan bahwa ini. Selanjutnya untuk PP Firdaus mencari narasumber. Nah, cacatnya sudah ada komunitas praktisi, sudah ada kegiatan, sudah ada jadwal. Kegiatannya pameran hasil belajar. Dari kegiatan pameran hasil belajar kami diperlukan penyamaan presensi dengan mendatangkan narasumber, misalnya seperti itu. Komunitas praktisi yang kami sepakati adalah mata pelajaran tertentu. Pada mata pelajaran tersebut, murid sulit menerima pembelajaran. Untuk itu kami bersepakat mengadakan pelatihan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Narasumber yang kami datangkan, nah itu ada bridgingnya dulu, ada kalimatnya dulu, habis itu ada keputusannya, kalimat pengantarnya. Terus menyelenggarakan kegiatan promosi, itu juga bisa ya. Jadi penjelasannya juga silakan masing-masing kelompok untuk berdiskusi. Ya. Setiap anggota kelompok punya catatan. Ya, kuncinya di situ. Catatannya sama semua. Ya. Jadi bukan hanya satu orang yang buat catatan, bukan. Ya. Setiap catatan antara satu CGP dengan CGP lainnya sama, gitu ya. Silakan. Waktunya sebenarnya 15 menit tapi 10 menit saja. Pakai PP. Yang ini narasumber sama menyelenggarakan kegiatan. Dokumentasi dan publikasi. Saya catat ya. Yang pertama, menganalisis kebutuhan belajar anggota. Catat sesuai dengan tugasnya. Yang kedua, memfasilitasi rencana kegiatan belajar berdasarkan hasil analisis. Di foto juga boleh. Yang satu bagian foto. Karena nanti dari setiap kelompok kami minta untuk menghitung 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yang satu ngumpul sama satu, yang dua ngumpul sama dua, yang tiga ngumpul sama tiga. Makanya setiap CGP punya catatan sendiri-sendiri. Di bukunya masing-masing, kertas biasa. Waktunya 10 menit. Boleh di post-it ya? Boleh di post-it kalau ada post-it. Boleh. Ada post-it di depan. Udah terlanjur sama Pak Bu, udah tahu ini. Kamu post-it. Apa ya? Kita apa judulnya? Tahu ini Pak ya, ini bukan satu akal. Hah?
Iya, investor. Biasanya badan nasional siapa? Ini ada nih, ada. Oh ya udah nggak apa-apa. Misalnya dari Mas Jawat yang sudah mengikuti pelatihan apa? Atau narasumber juga bisa dari kepala desa, narasumber juga bisa dari polisi, tergantung kegiatan apa yang ada di komunitas kita. Ya, kalau saya penjelasan dari apa ya sudah dapat. Kalau kita bisa sampai ke yang Kalau jangan dulu sana Pak. Masa di sekolah kita menggunakan perangkat pembelajaran untuk mengajarkan membuat pembelajaran untuk menaikkan minat dari pembelajaran atau di keterangan tadi untuk menaikkan minat dari seseorang jadi kan kalau kasus pendidikannya siswa kita sendiri nih. Umar aku dari kalau kita ada masalah kita cari solusinya dalam itulah salah satu
Oke, sudah selesai. Berarti sesuai dengan oke, dari aku ini berhitung 1, 2, 3, 1, 2, 3 ya. Kelompok do re mi. Dalam 1, 2, 3 aja. Oke. Dari sini. Dari sini ya. Lah kalau dari situ terus ketemu dari sini kalau dari sini. Ayo, 1. Berapa? 2, 3. Silakan 1 sama 1, 2 sama 2, 3 sama 3. Tugasnya nggak apa-apa. Walaupun belum selesai lanjutkan di 1, 1, 2, 2, 3, 3. Silakan. Yang 1 di sini. Di mana? sini. Sini, Pak. 1 di sini lah ya. 1 di sini kan namanya di sini. 1 di sini, 2 di sini, 3 di situ. Satu sini satu. 2 sini 2. Di sini. 3 di sini. Kelas kelas. 1 di sini. 3 di sini masuk ke link Dika tetap. HP. Dika enggak ada. Satu sini satu. Pak, kalau masuk ke ini. Pak, Peloni mana peloni? Dika enggak ada. Pelabuhannya kan? Has. Dua ini. Dua ini. Oke. Oke. Tugasnya ya. Berarti di sini ada PP Bu Anggun, ada PP Bu Ika, ada PP saya. Di sini ada PP Bu Anggun, PP Bu Ika, PP saya. Ada PP Bu Anggun, PP Bu Ika sama ada Fatih, saya Islam Firdaus ya. Tugasnya setiap kelompok berdiri di depannya sendiri, depannya, ya, berdiri menjelaskan berdiri. Jadi di PP Bu di sini ada kelihatan aja ya. Di kelompok 2 PP Bu Anggun berdiri, kan ada 2 PP Bu Anggun. Silakan mau split atau mau bagaimana, salah satunya aja berdiri di sini menjelaskan yang duluan. PP Bu Anggun berdiri di sini menjelaskan yang nomor 1, 2 duluan. PP Bu Anggun di sini berdiri menjelaskan yang duluan. Waktunya setiap PP 5 menit. 5 menit. Nah, habis itu lanjutkan PP saya. Bu Desi atau Bu Nova nanti berdiri di sini. Bu Ika atau Bu Sultan berdiri di sini. Di sini Bu Wahyu atau Bu Bibit yang berdiri di sini. Terakhir, 5 menit terakhir menjelaskan 3 yang terakhir 5, 6, 7 PP Bu Ika di sini salah satunya. PP Bu Ika salah satunya. Jadi berdiri di tengah menjelaskan masing-masing gitu ya. Oke. Dimulai dari sekarang. Berarti PP-nya Yosi dulu yang berdiri di depan. Nah. Di sini, Pak.
menjelaskan Itu sampai duduknya. Oh, Jadi teman-teman, ini namanya BRTC. Jadi gimana menurut pemahaman teman-teman itu menjelaskan ke temannya yang lain, saling terdekat, ya. Jadi Bapak Ibu bukan menjelaskan ke yang lain-lain, menjelaskan ke grupnya masing-masing, ya. Jangan tolong, Bapak jangan Pak Riyadi tolong dipisah dulu. Oke, baik, bisa kita mulai grup re, grup do, grup mi. Ayo, grup Doremi. Silakan tiap grupnya mulai untuk presentasi terhadap grupnya masing-masing. Ya, silakan. Sudah? Ini grupnya Re ya? Grup Re, kalau perhatikan Pak Presiden sedang mempresentasikan hasil kesimpulan OMR. Untuk kelompok dulu siapa yang presentasi? Oke, Pak Firman mau mempresentasikan menurut pandangannya atau sepemahamannya Pak Firman terkait dengan perannya guru penggerak dalam mengembangkan komunitas isu. Oh iya, persoalan yang sedang. Oh ini PPT-nya saya di mana? Jadi monggo siapa yang menjelaskan? Bunara, Pak Jun, Suwir, kita deal. Kita pakai main-main aja lah, cepat aja. Ayo kita lanjut. Oh, saya nggak kenal PP. Nomor CGPC nggak boleh Yang pertama membuat rangka tantangan. Meningkatkan minat belajar siswa dengan membuat media pembelajaran. Nah, cara melakukan bagaimana? Belajar bicara sama komunitas. Pertama melakukan diskusi. Bagaimana kita membuat kelompok belajar. Sebagai salah satu solusi dalam proses pembelajaran. Jadi dalam membuat kegiatan belajar atau kelompok belajar yang telah kita bahas. Bagaimana cara solusinya mengatasi masalah minat belajar siswa ini? Apakah dengan membuat media pembelajaran kita Salah satunya aja. kelompok belajar. Mungkin itu analisis kelompok belajar yang mau saya sampaikan terkait dengan bagaimana dalam minat belajar siswa. Silakan. Selanjutnya. Boleh, kalau temannya mau menanggapi juga boleh. Oh ya, silakan. Oke, kalau sudah selesai, cara pertama dengan PPT-nya Pak Ijul Firdaus untuk mendengarkan presentasi. Terus itu yang agar soalan yang muncul adalah minat belajar. Siswa itu dalam belajar itu ini bisa Ayo, PP. Bu Menit atau Bu Wahyu silakan. Lanjut dengan PPT-nya Bu.
yang udah selesai kelas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagi yang sudah bisa langsung mengerjakan, bagi yang belum dilanjutkan. Oke, ini ada 3 pertanyaan ya. Tadi sudah menulis berapa komunitas, tulis lagi sebanyak itu. Tadi perannya apa di dalam komunitas, tulis lagi perannya. Nah, di sini ada tambahan Bapak Ibu yang perlu ditingkatkan. Apa dalam komunitas yang Bapak Ibu tulis? Apa saja yang ingin terjadi di komunitas, misalnya berbagi praktik baik, kemudian tujuan dibentuknya komunitas itu seperti apa, kemudian didokumentasikan dalam bentuk foto, video, atau laporan kegiatan, sehingga kegiatan-kegiatan yang Bapak Ibu lakukan itu menunjukkan bahwa komunitas praktis yang Bapak Ibu inisiasi itu bertumbuh atau hidup. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu menumbuhkan. Ini menumbuhkan, jadi kan merintis. Nah, misalnya kan komunitas ada yang bikin baru, ada yang komunitas yang lama. Apa bedanya untuk menumbuhkan komunitas yang baru, komunitas yang lama? Posisinya di mana? Kalau yang baru tentu saja seperti benih yang baru ditanam, bentuknya dirawat. Dirawatnya seperti apa, diberi dan lain sebagainya. Nah, begitulah menunjukkan untuk komunitas yang baru terbit, bila kita adakan penyamaan persepsi, kesepakatan bersama, ada penjadwalan rutin, ada agenda-agenda kegiatan yang akan disampaikan, dan menunjukkan komunitas yang sudah terbentuk itu sama dengan komunitas yang baru ada, tetapi merawatnya inilah nanti Bapak Ibu akan ke pos dan kelanjutan, gitu ya. Kalau menunjukkan sama mau dia awal dirintis, mau dia sudah ada, apakah dia sudah dibentukkan, apakah sudah ada jadwal rutinnya komunitasnya, apakah sudah ada agenda atau jadwal-jadwal kegiatan di komunitasnya, sehingga itu adalah menjadi ciri khas di pos. Kita sudah ada di pos perawat berkelanjutan. Ya, pada pos ini Bapak Ibu kan sudah punya di pos merintis, kemudian pos penumbukan. Ini adalah pos terakhir. Di pos terakhir Bapak Ibu harus yang namanya komunitas praktisi itu harus dirawat keberlanjutannya. Contohnya program yang sudah ada itu harus dievaluasi dan refleksi. Berarti pada pos merawat keberlanjutan ada 2 hal yang penting. Pertama evaluasi dan yang kedua adalah refleksi. Semua kegiatan guru penggerak itu harus direfleksikan kebermaknaannya dan kemudian apakah komunitas yang kita buat, program yang kita buat itu keberlanjutannya akan jangka panjang, menengah atau pendek. Nanti kita akan merawat keberlanjutan dari komunitas yang kita buat atau yang kita inisiasi itu sendiri. Ada pertanyaan? Iya, berarti evaluasi dan refleksi. Apakah program atau komunitas kita itu ada dampak yang signifikan? Ataukah maknanya bagi warga sekolah itu baik? Nah, itu di sini. Itu per kegiatan atau per tahun, per semester gitu Bu? Namanya program kerja itu ada 3 semester, setengah semester, dan tahunan. Ya.
Nah, kita sesuaikan kembali, evaluasi apakah ini cocok di tengah semester, apakah cocok di triwulan, atau cocok di setahunan. Berarti ini berlanjut ini. Iya, dia berlanjut. Program yang baik atau komunitas yang baik itu dia memikirkan jangka panjang juga keberlanjutan programnya. Kalau tidak sesuai berarti harus dievaluasi. Kalau sudah sesuai harus direfleksi. Baiknya sudah ini, kurangnya di sini. Jadi inti pos merawat keberlanjutan 2, evaluasi dan refleksi. Jadi ada 2 yang harus kita perhatikan.